Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalinan yang penuh makna. Dalam sebuah kebersamaan ada terjalin sebuah persahabatan dan pertemuan. Akan tetapi tidak semua dari yang bersahabat adalah sama-sama beruntung. Keberuntungan seseorang tersembunyi di balik kalbunya di saat bersahabat. Dua orang yang bersahabat, ada kalanya satu dari keduanya selalu berharap kemuliaan di akhirat di balik persahabatan ini. Sementara yang satu lagi tidak menjalin persahabatan kecuali untuk keuntungan di dunia. Biarpun keduanya bekerja bersama dan makan bersama, akan tetapi di hadapan Allah mereka berbeda. Yang satu adalah orang yang beruntung dan yang satu lagi adalah orang yang celaka. Siapapun dari kita harus mencermati apa yang tersembunyi di balik kalbu kita. Apa yang tersembunyi di balik hati kita, di balik kedekatan kita dengan seorang sahabat. Jika seorang pejabat menjalin persahabatan dengan seorang ustadz, yang paling beruntung adalah yang memanfaatkan kedekatan tersebut untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah celakanya jika seorang ustadz dekat dengan penguasa atau pejabat hanya mengharap keuntungan dunia. Begitu juga alangkah celakanya jika seorang pejabat yang dekat dengan ustadz hanya untuk kepentingan dunianya. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang merendah kepada orang kaya atau berpangkat dunia karena dunianya, maka telah hilang 2/3 nilai agamanya. Ini adalah petunjuk yang amat jelas dari Rasulullah SAW agar kita memahami makna sebuah kedekatan. Karena kejahatan hati amatlah tersembunyi dan tidak ada yang bisa mengoreksinya kecuali diri sendiri. Dalam kesempatan lain Rasulullah juga pernah bercerita, ada dua orang yang berbeda dalam menjalani hidupnya. Yang pertama adalah orang yang terlihat baik karena kesehari-hariannya adalah hanya beribadah di atas gunung. Yang satu lagi adalah seorang pemuda preman pasar yang secara lahir adalah kotor dan jahat, karena pekerjaannya hanya membuat keributan dan mengganggu orang-orang di pasar. Akan tetapi suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu di satu tempat. Sang ahli ibadah saat itu kehabisan bekal sehingga ia harus membeli bekal di tengah pasar. Dan ia pun harus meninggalkan tempat ibadahnya, turun meniti jalan setapak. Dalam saat yang bersamaan, sang preman pasar pun berkeinginan untuk dekat dengan ahli ibadah yang di atas gunung. Ia pun meniti jalan setapak untuk sampai kepada tempatnya sang ahli ibadah. Keduanya pun menuju tempat yang mereka tuju. Yang ahli ibadah turun ke pasar dan sang preman pasar pun menuju ke atas gunung. Akhirnya keduanya bertemu di tengah jalan setapak. Dan di saat itu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut hidayah dari sang ahli ibadah dan memindahkannya kepada sang preman pasar. Dalam kisah tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa itu terjadi disebabkan oleh sesuatu yang tersembunyi di hati mereka berdua. Yang ada di hati sang preman di saat bertemu adalah makna pengagungan kepada ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh harap agar pertemuan tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan mengampuninya. Sementara itu, di hati sang ahli ibadah bukanlah makna kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetapi hatinya penuh dengan kesombongan sebagai ahli ibadah. Yang ada adalah rasa meremehkan kepada sang preman, bukan rasa kasih sayang. Kita harus bisa mencermati setiap jalinan yang kita rajut. Anda yang ustadz, apa makna kedekatan Anda dengan para pejabat dan saudagar? Anda yang pejabat, apa makna kedekatan Anda dengan para ulama, saudagar dan fakir miskin? Anda yang saudagar, apa makna kedekatan Anda dengan para pejabat, ulama dan fakir miskin? Sudahkah Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda hadirkan dalam jalinan Anda? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.